Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, Ramadan mubarak. Ramadan bulan penuh keberkahan. Hari ini kita berada di hari Senin tanggal 11 bulan Mei 2020, masih di bulan Ramadan di pertengahan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi Ramadan kita tahun ini. Salawat salam sejahtera kita doakan semoga selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk umatnya dirahmati Allah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku rahimakumullah, kali ini kajian akhir zaman mengambil tema beberapa peristiwa huru-hara akhir zaman. Ya. Yang kita maksud dengan beberapa peristiwa huru-hara akhir zaman adalah peristiwa-peristiwa dahsyat yang akan mengiringi perjalanan umat Islam berpindah dari babak keempat sejarahnya menuju babak kelima sekaligus babak terakhir. Ya. Untuk menyegarkan ingatan kita kembali, babak keempat adalah babak di mana kita sedang hidup sekarang ini. Yang kata Nabi Muhammad SAW, beliau menyebutnya dengan babak mulkan jabariyatan, babak para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, babak di mana umat Islam sedang kalah sementara kaum kafir khususnya Barat, al-Yahud wan Nasara sedang diberikan kejayaan hak memimpin dunia. Ya. Nah, di babak keempat ini ya, kita sebagai umat benar-benar terpuruk. Ya. Kita di babak keempat ini benar-benar babak belur. Ya. Dan ini realita yang tidak perlu kita pungkiri. Karena apa? Karena Allah sendiri sudah perkenalkan di dalam Al-Quran adanya suatu sunnatullah, suatu sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Ya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kejayaan dan keruntuhan, kemenangan dan kekalahan itu kami pergilirkan di antara umat manusia. Alhamdulillah kita sebagai umat pernah mengalami kejayaan yang panjang sekali dari tahun 0 Hijriah semenjak Nabi Muhammad SAW mulai menegakkan kepemimpinannya di kota Madinah sampai tahun 1342 Hijriah. Kita sebagai umat berada pada posisi berjaya. Ya. Dunia benar-benar merasakan rahmatan lil alamin dari Islam dan umat Islam ya selama memimpin dunia ini. Tetapi Allah Ta'ala ya, sudah mengatakan di dalam ayat tadi adanya pergiliran. Dan ternyata giliran kepemimpinan umat Islam berakhir atas kehendak Allah tahun 1342 Hijriah, 1924 Masehi, ketika babak ketiga berakhir. Ya, babak kepemimpinan kekhalifahan Utsmani Turki. Ya. Untuk kemudian kita masuk ke dalam babak keempat, ya, era mulkan jabriyatan, era para penguasa yang memaksakan kehendak, yang sekaligus Allah cabut kepemimpinan umat Islam atas dunia. Allah serahkan kepemimpinan dunia ini kepada pihak lain, dan dalam hal ini Al-Gharb, ya, the Western Society, yang tidak lain adalah Al-Yahud wan Nasara. Nah, kondisi kita kemudian berada pada kondisi keterpurukan yang sedemikian rupa. Nabi sudah peringatkan 15 abad yang lalu bahwa kondisi ini bakal mengkhawatirkan sekali. Nabi sampai menggunakan bahasa kaqita'il lailil muslim, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muslim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah yang begitu banyak, masif ya, fitnah seperti sepotong malam yang gelap gulita. Sedangkan dalam hadis yang lain Nabi menggambarkan, sungguh kalian umat ini akan mengikuti jalan hidup, tata cara hidup, kebiasaan-kebiasaan umat-umat terdahulu sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti masuk lubang biawak sekalipun, kalian terus saja mengikuti mereka. Sahabat bertanya, apakah yang kau maksud kaum Yahudi Nasrani? Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, itu zaman kita sekarang. Zaman
di mana Nabi sudah peringatkan 15 abad yang lalu, kita ini pada umumnya ya, kecuali yang dirahmati Allah Ta'ala, pada umumnya umat Islam mengekor silau dengan barat yang memimpin dunia ini, al-Yahud wan Nasara, sampai ke derajat apapun yang mereka tawarkan diikuti. Padahal sudah terlihat bahwa mereka itu mengarah masuk ke dalam kebinasaan, lubang biawak itu ya isyarat kebinasaan. Terus saja umat ini mengikuti. Nah, karenanya peralihan babak keempat ke babak kelima, di mana babak kelima nanti Allah Ta'ala akan lagi-lagi menggilir kepemimpinan dunia ini, dan alhamdulillah insya Allah Allah akan gilirkan kepada kita orang-orang beriman ini memimpin dunia ya, sebab Allah Ta'ala sudah berfirman dalam Al-Quran, wal aqibatu lil muttaqin, akibat terakhir selalu berpihak pada kaum bertakwa, orang-orang muttaqin ya. Jadi dunia ini gak akan berakhir sebelum Allah buktikan janjinya liyuzhirahu ala dini kulli. Islam ini, dinul haq ini, agama yang benar ini ya, supreme ya, di atas segenap agama lainnya ya, umat Islam berjaya kembali. Nah, namun yang kita harus sadari, peralihan itu ternyata bukan peralihan yang smooth ya, bukan peralihan yang mulus ya kan? Tetapi dia mengandung turbulensi ya kan, banyak peristiwa-peristiwa huru-hara yang bakal terjadi ya. Setidak-tidaknya kita mencatat ada 4 hal yang akan terjadi yang sangat menghebohkan ya. Pertama, akan ada batshatal kubra, hantaman keras dari langit ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 16, yauma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun ya, pada hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras, sesungguhnya kami adalah yang maha pemberi balasan ya. Maksudnya apa? Allah memberi balasan ya, balasan atas perilaku umat manusia yang dipimpin oleh kaum kafir. Lalu kaum kafir ini memimpin jelas tidak dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, tetapi dengan petunjuk syaitan, ya, petunjuk iblis ya. Yang berarti apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah fasad, kerusakan. Sebagaimana yang kita saksikan hari ini. Begitu banyak kerusakan di berbagai bidang kehidupan ya, karena kepemimpinan tidak menggunakan kitabullah was sunnah sebagai petunjuk, sebagai arahan kehidupan. Tetapi yang mereka ikuti adalah ajaran-ajaran syaitani ya, ajaran sekularisme, materialisme, hedonisme, liberalisme, pluralisme ya, ajaran-ajaran yang sifatnya buah pemikiran manusia yang sudah dipengaruhi hatinya oleh syaitan ya, sehingga tentu mengarah kepada kerusakan. Karenanya Allah Ta'ala sudah memperingatkan, ini ujung-ujungnya Allah akan datangkan hantaman keras ya, sebagai sebuah balasan dari Allah Ta'ala. Nah, hantaman keras ini adalah jatuhnya benda-benda dari langit ya, sebab di ayat ke-10-nya dari surat Ad-Dukhan ini juga Allah menggunakan bahasa fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin, maka tunggulah hari ketika langit mendatangkan kabut asap yang nyata, dukhan yang nyata. Nah, jadi ini yang kedua ya, akan terjadi dukhan. Dukhan itu terjadi disebabkan ada sesuatu yang datang dari langit, benda keras ya, meteor yang menghantam planet bumi ini, dan khususnya yang dihantam adalah daratan, land ya, daratan dihantam. Ketika dia menghantam ya daratan, dia menimbulkan ledakan yang sangat dahsyat, melebihi ledakan nuklir ya, oke lah ledakan bom nuklir, tapi berlipat-lipat kali dari bom nuklir, sehingga cendawan asap yang ditimbulkannya, dukhan itu ya, meluas tidak mengenal berhenti sampai seluruh wilayah timur dan barat terselimuti seluruhnya, sebagaimana hadis Nabi mengatakan demikian. Kalau dukhan sudah terjadi, maka kabut asapnya menyelimuti seluruh wilayah timur dan barat ya. Dan bahkan di dalam surat Ad-Dukhan ayat 11-nya jelas-jelas Allah mengutarakan yaghshannas hadza adzabun alim. Dukhan itu akan meliputi segenap manusia, dan ini adalah azab yang pedih. Nah, ini yang harus kita sadari, bahwa kita sekarang berada di dalam potongan sejarah di mana sadar tidak sadar ya, perilaku manusia yang memimpin dunia ini ya, karena orang-orang kafir, dan kafir ini bukan kafir biasa, tapi kafir harbi, kafir yang memerangi Islam dan umat Islam, memerangi dinullah, agama Allah ya, sehingga ini cepat atau lambat akan mendatangkan azab. Kapan dia datangnya? Ketika Allah Ta'ala yang maha tahu menilai bahwa perilaku pengelolaan peradaban ini
oleh kaum kafir ini sudah mencapai tahapan togo. Togo itu artinya melampaui batas, ya. Nah, karenanya kita tidak boleh dengan alasan bosan dengan peradaban ini lalu meminta kepada Allah agar dukhon disegerakan. Tidak boleh, karena dukhon ini azab. Biar bagaimanapun kita orang beriman ini tidak mau azab itu cepat-cepat datang, tidak mau kita. Ya, bagi kita azab itu biarlah Allah Ta'ala yang maha tahu, yang mentakdirkan jadwalnya. Biarkan, ya. Sedangkan orang-orang kafir dengan segala kejahatan dan rencana-rencana konspiratif mereka merusak dunia ini dan merusak umat manusia termasuk umat Islam, ya, pada hakikatnya akan dapat balasan dari Allah Ta'ala cepat maupun lambat, ya. Nah, itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga akan terjadi khasfun bil masyriq wal maghrib, pembenaman bumi di wilayah timur dan di barat. Ini masih berkaitan erat dengan hantaman keras, ya. Hantaman keras ini ada yang jatuhnya di daratan menimbulkan dukhon, ada yang jatuhnya di lautan dengan samudra menimbulkan apa? Menimbulkan tsunami yang dahsyat. Para ilmuwan mengatakan kalau sampai ada meteor yang ukurannya besar menghantam lautan planet bumi ini, maka tsunami yang ditimbulkannya dinding airnya bisa mencapai 250-an meter. Bayangkan. Nah, kalau dia jatuhnya di Samudra Pasifik, tentu dia bergerak ke kanan ke kiri, dia akan menyebabkan terjadinya pembenaman wilayah di barat Amerika Utara, Amerika Selatan, dan di timur, ya, wilayah mencakup dari Rusia bagian timur, China, Jepang, ya, Korea Selatan Utara, ya kan, Asia Tenggara, Nusantara, ya, Australia, Selandia Baru ini mengalami pembenaman, ya. Kalaupun masih ada yang tersisa, yaitu high grounds, ya, dataran tingginya, perbukitan, gunung. Karenanya ada sementara orang-orang yang ngerti akhir zaman sudah mulai berpikir untuk mengevakuasi diri dan keluarganya ke high grounds, ke dataran tinggi, bikin kampung akhir zaman di tempat yang tinggi. Karena mereka sudah antisipasi bisa terjadi tsunami dahsyat yang kalau mereka masih berada di low grounds, ya, di dataran rendah, tentu mereka akan tersapu oleh tsunami dahsyat itu. Nah, yang keempat, ini yang mungkin gak pernah dibayangkan oleh siapapun, ya. Inilah yang disebut dengan terjadinya, ya, induksi besar, dahsyat, hebat, ya kan, akibat benda keras jatuh dengan kecepatan tinggi, ya, lalu dia menyebabkan terjadinya EMP, ya, electromagnetic pulse. Electromagnetic pulse itu artinya macetnya fungsi semua benda-benda kelistrikan. Nah, karenanya Nabi jelas-jelas bersabda, wa'udtum min haitsu bada'tum, wa'udtum min haitsu bada'tum, wa'udtum min haitsu bada'tum. 3 kali Nabi ulang kalimat itu. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Artinya apa? Artinya kita akan kembali kepada kondisi seperti zaman dulu, ya, di mana tidak ada teknologi canggih. Mau tidak mau kita harus menggunakan kendaraan berupa hewan ciptaan Allah, kuda, onta, sapi, ya. Kita harus berperang tidak lagi dengan menggunakan, ya, teknologi persenjataan mutakhir, sudah nggak ada itu. Yang ada kembali menggunakan panah, tombak, ya, pedang, ya. Itu yang harus kita persiapkan dan kita harus antisipasi. Kita akan menghadapi situasi seperti itu. Nah, saudaraku rahimakumullah, peristiwa-peristiwa besar ini cepat atau lambat akan datang, ya. Kita tidak tahu persisnya kapan, tapi kalau membaca gelagat perilaku pengelola dunia sekarang yang makin hari makin menunjukkan kesombongannya, kekurang ajarannya, kemaksiatan, kemungkaran, kezalimannya, ya tentunya ini semua terserah Allah. Sisanya kapan Allah yang maha tahu berhak untuk mendatangkan azab tersebut. Tapi yang pasti, sebagaimana umat-umat terdahulu, ketika kaum tersebut, umat-umat terdahulu itu dikelola kepemimpinannya oleh orang-orang yang sombong sampai ke tingkat bahkan berani mengklaim, ana rabbukum, aku Rabb kalian. Ya, sistem dunia sekarang kan juga intinya begitu. Mereka tidak sampai menyatakan, tapi hakikatnya yang mengelola sistem dunia ini merasa invincible, tidak terkalahkan. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.